Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan mempresentasi pada pertemuan kali ini. Ya, saya Bu. Pak Ibantul hadir. Uswatul, Rizky Faiza, Bu Yemi Klaro. Hadir, Bu. Iya, semuanya masuk ya. Oke, Bu kok wajahnya kalian seneng banget sih. Oke, Ibu punya satu enggak. Kalian akan Ibu ajak menonton sebuah film, tapi tanpa layar. Kalian tahu nggak? Gimana itu? Tanpa layar. Ya, menonton film tapi tanpa layar. Oke, pertama-tama pegang kepala. Kepala mana? Lalu goyangkan baunya. Sudah, lalu tekan dulu. Oke, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Sudah? Bayangkan kalian ini menonton film tapi Ya. yang lucu. Dengarkan ya, didengarkan dengan sesama, mata tertutup, bayangkan kalian menonton sebuah kartun. Pagi hari di sekolah, seorang anak itu datang terlambat. Sepatunya berbeda warnanya, dan tiba-tiba semua teman kelasnya itu menertawakannya. Tapi kulit itu tetap tersenyum. Sudah, silakan jawabannya. Wow. Belum. Oke, aku mau tanya Rana deh. Dalam film tadi, siapa yang tokoh utama? Tokoh utamanya siapa? Yang berperan jadi muridnya pertama itu siapa? Ya, Alex. Alex. Oke. Kalau Rizky Faiza Putri, siapa? Kamu siapa? Dalam tokoh tadi siapa? Atau oke. Jadi kan setiap pemikiran murid itu kan pasti beda. Oke, sekarang aku mau tanya itu untuk tempatnya. Tempatnya itu ada di mana? Dia tempatnya di mana? Di sekolah. Kelas berapa? SD kelas 5. Oke, kalau Uswatul di mana?
contohnya. Tema perjuangan, tema kasih sayang, tema kejujuran, dan sebagainya. Setelah tema kita bersama dan menemukan tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi, secara singkatnya, tokoh itu adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah wataknya. Watak tokoh dapat digambarkan melalui tindakan dan perilaku, ucapan atau dialog, pikiran dan perasaan, serta penilaian tokoh lain terhadap dirinya. Contohnya itu adalah tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Lalunan yang termasuk tokoh antagonis karena memiliki watak yang kejam, semena-mena, dan suka memerintah. Jadi jenis tokoh itu ada 3. Yang pertama ada protagonis, lalu ada antagonis, lalu ada antagonis. Kalau protagonis itu apa? Tokoh utama. Kalau antagonis, tokoh yang jahat apa yang mempunyai konflik dengan tokoh utama. Terakhir ada antagonis itu apa? Tokoh pembantu atau sampingan. Contohnya itu seperti tetangga yang kepo. Lalu juga ada kenalan yang singkat. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan gambaran
sebuah perkampungan bernama Desa Wangi yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah sekolah mungil berwarna biru muda. Sekolah itu tampak sederhana, namun selalu ramai suara tawa anak-anak setiap pagi. Tidak boleh main HP. Nia, seorang siswa kelas 5, selalu datang lebih pagi untuk menyambut zaman. Ia tahu, ayahnya yang hanya seorang bulu tangkis tidak bisa memberikannya semakin jauh. Tapi itu tidak pernah mengurangi semangatnya bersekolah. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba membaca puisi. Semua siswa semangat berlatih termasuk Nia. Walau ia harus meminjam buku puisi dari perpustakaan sekolah, dengan sungguh-sungguh, Nia berlatih setiap malam dibantu ibunya yang hanya lulusan sekolah dasar. Hari lomba tiba, Nia tampil dengan suara gemetar, namun air matanya jatuh ketika ia membaca bait terakhir tentang harapan dan keluarga. Satu kelas yang diam, menunggu meneteskan air mata. Akhirnya, meski tak menjadi juara pertama, Nia dipuji banyak orang karena keberaniannya dan ketulusan perasaannya. Sejak saat itu, Nia semakin percaya diri. Ia percaya langkah kecil di sekolah desa mampu membuka masa depannya. Kayak liputannya lumayan dia. Nah, dari cerpen tersebut, mari kita analisis mengenai unsur intuisinya. Nanti unsur intuisi ada berapa? 7. Dan 7. Mari kita baca bersama. Yang pertama yaitu ada tema dari cerpen langkah kecil di sebuah desa. Tadi itu apa? Yaitu adalah temanya tentang keterangan semangat belajar meski di tengah keterbatasan ekonomi. Ya, keterbatasan ekonomi, lalu mengenai nilai-nilai keluarga dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, tokoh dan pemeran siapa? Tokoh namanya Nia. Penokohannya katanya bagaimana? Rajin, lalu rendah hati, tetap semangat dan pandai. Kata mundur. Lalu tokoh fisik Ya maaf Bu. apa? Tokoh yang kedua dalam cerpen tadi itu apa? Alex. Tadi cerpen itu loh, Oh. Alex itu loh. Nia. Iya, itu kan tokoh utamanya. Tokoh pendampingnya siapa? Tokoh pendampingnya siapa, Rano? Ada ayah. Dan Protagonis. guru. Itu adalah tokoh dan pemeran. Selanjutnya di latar rumahnya itu di mana? Desa Wangi. Di Desa Wangi. Terus di sekolah dasar dan di rumah. Iya. Lalu latar waktunya di mana? Pagi hari di sekolah. Lalu ketika malam hari saat latihan. Terus suasana bagaimana? Suasana itu bagus, semangat. Lalu kan semangat. Selanjutnya ada alurnya itu maju atau mundur atau maju mundur? Maju. Maju mundur. Maju lah. Kelihatan nggak memperhatikan Ya, tadi. Karena apa? Dimulai dari kesehariannya Nia, lalu Nia semangat untuk belajar dan Nia mendapatkan juara.
silakan buat game supaya kalian tidak jenuh. Ayo, susah. Iya, ayo. Apa lagi? Ular berisik. Bisa? Iya, aku hanya bertanya kalau ada yang susah boleh langsung calling ibu. Maksudnya pagi ini bisa? Bisa? Boleh dan kilometer bisa menurutnya. Ya, bisa gampang pagi. Gampang kok. Oke? Gampang. Nggak boleh seperti itu. Kamu mau masuk BK lagi? Ya, maaf. Iya, itu yang bisa. Maaf ya, benar. Nah, pintar, salah. Oh iya. Ini kan Bu. Nah, sebentar. Oh iya, silakan kalau sudah selesai silakan dibaca. Ini kurang 3. Apa? Oh iya, ini dulu apa ya? Ini kamu boleh bisa. Tadi jam 1. Kalau udah hebat berarti itu gabungannya. Enggak, Bu ini merek. Ini gimana kan Bu? Bravo. Lah ya, orang mati lu siapa sini? Ya Allah, beli jumpa pas lek hilang. Iya Bu, hilang. Kalau hilang, nanti dia berarti itu loh. Iya, kita tolong bantuin. Berarti salah. Bukan. Hari. Tokonya keren, bukan. Sampai ke guys. Ngono arek lulus. Oh, jambal sama anjingnya. Jadi macam
sebagai individu ya, lari ke omongannya, nggak boleh kayak gitu. Dan kalau individunya silakan disimpan dulu, silakan disimpan, jangan direkom. Boleh, ada siapa itu? Siapa yang main HP itu? Ada yang main HP. Siapa yang main HP itu? Aku. Oh, nggak boleh kayak gitu. Sudah selesai kelompoknya, terus bingung katanya kelompoknya sudah. Kelompoknya sudah atau belum? Kelompoknya Pak Iza. Yang sudah siapa dulu atau Pak Iza? Pak Iza. Oh, Pak Iza silakan. Kelompoknya Pak Iza. Yang bikin terus. Silakan maju. Boleh tanya saya tahu yang bukan saya. Kelompok yang tidak pakai kelompok. Silakan sini dia teman-teman kelasnya itu. Kita dari satu kandungnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Lili dengan bertanya bercanda dan beriayu. Yang pertama tema, oh ya, tadi sebelum tema kan saya pemaparan saya bertanya. Yang kedua tokoh dan perempuan. Pertama ada Pak Saiful, yaitu pelukis terkenal, keras kepala, dan marah, tetapi sebenarnya hatinya lembut. Kemudian yang kedua ada Mumu, yaitu panitia yang hidup prestasi dalam berbagai. Mana prestasi tempatnya yaitu di bawah pohon besar dekat kawah bukit dan waktunya hingga siang hari. Suasananya indah namun menegangkan karena adanya rawa berbahaya. Kemudian di tempat ada alur, di sini undangan alur maju, yaitu Pak Saiful melukis di bawah pohon dekat kawah, ia hampir terjatuh selamanya berhenti. Ia salah paham dan muslim mundur. Hari berikutnya ia berpesan kita dari berapa. Ibu kembali menyelamatkannya. Yang nomor 5 bertanda, di sini menggunakan alat ketiga atau tidak tahu, menerapkan mengetahui pikiran dan berkat pokok. Contohnya, Pak Saiful berpikir, ini melihat. 6 amanat, jangan supaya memasuki orang lain mengetahui kebenaran sebenarnya. Dan yang terakhir saya bahasa ini menggunakan deskriptif dan hikmah tersebut. Jauh kebanggaannya warna putih dan kuning dan personifikasi dengan contohnya hikmah digambarkan hidup dan narasi. Oke, tepuk tangan. Menyampaikan bahwa individu dalam kelompok mengisi identitas. Untuk petunjuk pekerjaannya, kalian baca lagi cerpennya. Yang individu baca lagi cerpennya. Lalu kalian tulis kembali bagian akhir cerita dari versi atau tokoh yang berbeda, minimal 1 paragraf, bisa happy ending, sad ending, atau tergantung ya. Itu untuk individu. Selanjutnya dari kelompoknya dia deh untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok itu. Ayo. Pak Ida, soalnya tadi Pak Ida juga mau mengerjakan poin ya, biar kemudian ya. Kami dari kelompok harimau yang teranggota Pak I, Selin, Ekia, dan Pak I. Oh iya ya, Pak I. Temanya kesetiaan dan ketulusan yang akhirnya membuka mata seseorang akan arti kebaikan. Terus tokoh dan penyembuhan Pak Saiful itu orang yang sombong, egois, selalu banggakan karyanya sendiri. Terus ada Mumu, orangnya sabar, penuh kasih sayang, dan mengambil keputusan. Terus ada Latar tempat, ruang pelukis dan area
dasarnya kesetiaan dan kebaikan tulus akan kembali pada kita meski awalnya tidak dihargai. Kayak bahasanya menggunakan kalimat yang mesra, egois, membuka emosi pembaca, mengandalkan nada seksual atau gambaran suasana alam. Yang pertama ada tema konflik antara kesalahpahaman dan kepercayaan yang pada akhirnya melahirkan penyesalan. Yang kedua ada tokoh dan penemuan Pak Saiful tidak bijaksana, cepat membunuh, tetapi akhirnya menyadari kesalahannya. Yang kedua ada Mumu, yaitu tulus, penyelamat, memiliki loyalitas tinggi, meski diperlukan buruk. Selanjutnya yang ketiga ada latar. Di sini ada dua latar, yaitu tempat, lokasi melukis yang alami. Yang pertama ada tempat, lokasi melukis yang alami, penuh rumput hijau dan bunga liar. Selanjutnya ada waktu, waktunya di pagi hari pertama dan kedua. Selanjutnya yang ketiga ada suasana, yaitu damai, harus, kemudian dramatis. Selanjutnya yang keempat ada alur. Alurnya di sini menggunakan alur maju, pemaparan rutinitas dan lingkungan melukis. Selanjutnya ada konflik. Pak Saiful mengguri. Klimaksnya Pak Saiful terperosok dan hampir tewas. Antiklimaksnya Mumu menolongnya. Penyelesaian Pak Saiful pingsan atau mengarah pada penyelesaian. Selanjutnya yang kelima ada sudut pandang. Orang ketiga objektif, ada penulis hanya mengisahkan peristiwa dan dialog tanpa terlibat langsung. Selanjutnya yang keenam ada amanat, yaitu hargailah orang yang membantu kita karena mereka bisa menjadi penolong kita jika berada dalam bahaya. Selanjutnya yang terakhir ada gaya bahasa, yaitu sederhana, tapi juga ada dialog langsung memperkuat konflik antara tokoh. Itu boleh.
ketika Mumu menarik Pak Saiful keluar dan dia pingsan. Mumu merasa ada sesuatu yang aneh. Lumpur yang melihat ketika apa bergerak sendiri. Seperti di grup beberapa itu berjemur pelan. Soal jalan yang akan panjang. Mumu ketakutan, baginya Pak Saiful menjauh sejauh mungkin. Namun ketika menoleh kembali, dia melihat permukaan rawa berputar perlahan. Suara kecil dengan suara lirih, suara bisikan sejarah itu Mama tidak pernah jadi kembali ke tempat itu dan dia yakin bahwa tersebut masih menunggu korban berikutnya.